Alhamdulillah komplit ya. Nah, selanjutnya itu akan menjelaskan materi pada hari ini. Ada yang ingat materi kemarin itu apa? Tidak. Ya, materi kemarin itu tentang lembaga sosial. Dan pada pagi hari ini gua akan menjelaskan tentang kelangkaan dan kebutuhan hidup manusia. Pengertian kelangkaan itu, kelangkaan adalah kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita, atau dengan singkatnya itu kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa lainnya. Kelangkaan bukan berarti itu sulit ditemukan atau diperoleh, tetapi kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kehidupan atau kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan kedua itu ada kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas itu selanjutnya ada faktor lingkungan.
kayak seseorang udah memiliki radio, tetapi orang tersebut itu kurang gitu, sehingga orang tersebut itu ingin mempunyai alat yang modern seperti sekarang. Contohnya itu kayak televisi dan handphone. Yang kedua itu ada sifat pendapatan. Di sini sifat pendapatan seseorang maka akan semakin banyak kebutuhan yang ia inginkan. Contohnya itu kayak seseorang guru itu sudah cukup memiliki sebuah sepeda motor, tetapi seorang DPR tidak cukup untuk memiliki sepeda motor saja, namun ia ingin memiliki sebuah mobil dan apa ya, kayak gajinya atau kedudukannya itu sama gitu. Yang kedua itu ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu lingkungan tempat manusia tinggal mendorong untuk bertindak menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan di mana ia tinggal. Contohnya itu kayak seseorang yang tinggal di desa itu menyesuaikan dirinya dengan hidup yang sederhana seperti rumah sederhana dan lainnya, itu serba sederhana. Tetapi kalau misal yang tinggal di kota itu hidupnya dengan penuh kemewahan itu, seperti kayak rumah mewah dan rumah yang bagus. Terus selanjutnya ada lingkungan sosial. Dalam hidup bermasyarakat itu kan harus berpengaruh dengan perilaku masyarakat. Hal ini menimbulkan kebiasaan untuk meniru tingkah lakunya, seperti seseorang itu mengidolakan artis, maka seseorang itu ingin tingkahnya itu seperti yang artis ia idolakan gitu. Terus selanjutnya ada kemajuan teknologi informasi. Di zaman sekarang kan kemajuan informasi dan teknologi itu kan sudah berkembang pesat ya. Terus dengan adanya teknologi dan informasi ini, maka informasi yang kita dapatkan juga bisa bisa dapat dari alat-alat teknologi tersebut gitu. Seperti halnya itu seseorang dapat mengetahui informasi itu dari radio, handphone, media cetak, dan lainnya. Terus selanjutnya adalah akulturasi budaya. Unsur kebudayaan yang satu dapat berpengaruh dengan kebudayaan yang lainnya. Dengan masuknya budaya yang lainnya, maka menimbulkan budaya yang sudah intinya kayak masuknya budaya lain terhadap budaya yang sudah ada, maka dapat menimbulkan kebutuhan yang baru. Contohnya itu kayak masuknya budaya Eropa ke Indonesia gitu, seperti kayak gaya busana gitu. Terus selanjutnya ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini akan terjadi perdagangan antar negara sehingga arus barang atau jasa semakin cepat dan beraneka ragam yang mendorong meningkatkan kebutuhan. Contohnya itu kayak Indonesia mengimpor kopi ke negara lain seperti kayak Brazil gitu. Terus selanjutnya ada faktor sumber daya. Faktor sumber daya itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Di sini sumber daya manusia itu disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu mengaruh pada kontribusi terhadap kegiatan produksi yang diberikan oleh para pekerja, baik tenaga maupun pikiran. Yang kedua itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu sumber daya yang sangat terbatas. Misalnya tanah yang sudah digunakan untuk mendirikan bangunan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Dengan demikian faktor produksi tanah menjadi langka dan terbatas. Yang selanjutnya ada faktor sumber daya modal. Sumber daya modal itu semua jenis barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lainnya. Modal terdiri dari mesin-mesin, bangunan, pembangkit tenaga listrik, dan lainnya. Jumlah modal ini juga sangat terbatas karena kemampuan manusia untuk menghasilkannya juga terbatas. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang
tentang kebutuhan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Kebutuhan itu bisa disebut dengan butuh atau penting, gitu kan. Terus ada para ahli juga mengucapkan kebutuhan itu setiap hal yang timbul secara naluriah yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya sehari-hari. Di sini ada beberapa macam kebutuhan hidup manusia. Yang pertama itu berdasarkan intensitas intensitas kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan utama bagi manusia. Kebutuhan ini sering disebut juga dengan kebutuhan fisiologis, seperti secara singkatnya ya, kebutuhan primer itu seperti sandang itu pakaian, terus paman itu makanan, dan papan itu tempat tinggal. Terus selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan kedua dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder itu biasanya meliputi tentang akan kesehatan, kebutuhan akan kebersihan, dan kebutuhan akan pendidikan. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu merupakan kebutuhan manusia akan barang-barang mewah, seperti contohnya itu akan rumah mewah, kebutuhan asuransi kesehatan, mobil mewah, dan kebutuhan wisata mahal, dan ada kebutuhan yang lainnya. Terus selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada dua ya. Yang pertama itu kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Di sini kebutuhan jasmani itu meliputi kayak apa ya? Kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang terkait dengan fisik dan raga kita, gitu kan. Contohnya itu kebutuhan jasmani kayak makan, minum, gitu kan, tidur dan lainnya. Terus kebutuhan rohani itu kebutuhan yang dibutuhkan untuk keperluan menenangkan jiwa kita, gitu kan, seperti beribadah, berdoa, dan yang lainnya. Selanjutnya itu berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya itu ada 3: kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang akan terduga. Kebutuhan yang sekarang itu misalnya kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi sekarang juga, gitu. Seperti halnya kayak lapar, gitu kan. Ketika kita lapar kan kita pasti butuh makan, gitu. Itu kebutuhan sekarang. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang pemenuhannya itu tertunda terlebih dahulu, seperti menabung, gitu kan. Contohnya kita tuh kayak pengen berlibur gitu ke luar negeri. Nah, kita kan harus menabungnya terlebih dahulu. Itu kebutuhan yang akan datang. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga itu merupakan kebutuhan yang datangnya itu tiba-tiba, gitu kan, tidak terduga. Contohnya itu kayak sakit. Sakit kan tidak ada yang tahu ya, atau misalnya kayak kecelakaan, gitu kan, kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Nah, selanjutnya berdasarkan subjek yang membutuhkan. Pertama itu ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu itu kebutuhan yang hanya digunakan untuk perorangan saja, hanya ya pokoknya dikelah. Terus yang kedua itu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang digunakan untuk kepentingan kelompok, seperti contohnya kayak gotong royong, terus kayak jalan, sekolahan, itu kan kebutuhan kelompok. Oke, selanjutnya Ibu akan membuka sesi pertanyaannya. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan, Rahma.
dalam bidang musik dan dance. Seperti itu, Rahma. Sudah paham? Oke. Ya, terus selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi tentang hari ini. Jadi, kelangkaan itu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan itu kebutuhan yang memang benar-benar butuh dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan LKS halaman 20 sampai 25. Ya, anak-anak bisa nanti tugasnya itu mengerjakan